everyone. Let me introduce myself. My name is Deanita Mavis Aulia with number MPM 25412029 from Accounting Class 25A. Economic Statistic Course. Lecture Mr. Febrian Eko Saputra SM MSM. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan statistika ekonomi. Mungkin kita sering mendengar istilah data, angka, atau grafik dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika membahas kondisi ekonomi, seperti harga barang, pendapatan, atau tingkat pengangguran. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana data-data tersebut diolah sehingga bisa menjadi informasi yang bermakna? Nah, disinilah peran statistika ekonomi menjadi sangat penting. Melalui statistika, kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami makna di balik angka tersebut, serta bagaimana data dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pada video ini kita akan mempelajari dasar-dasar statistika ekonomi mulai dari pengertian, peran, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Definition of Economic Statistics atau definisi statistik ekonomi. Statistika ekonomi adalah cabang dari ilmu statistika yang secara khusus berfokus pada pengolahan dan analisis data-data ekonomi. Ilmu ini mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyajian dalam bentuk tabel atau diagram, hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Yang perlu dipahami, statistika bukan hanya sekedar kumpulan angka, lebih dari itu. Statistika membantu kita mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki makna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks ekonomi, statistika sangat berperan penting. Melalui statistika ekonomi, kita dapat memahami berbagai fenomena seperti kenaikan dan penurunan harga barang, perubahan tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, hingga pola konsumsi. Selain itu, statistika ekonomi juga sering digunakan oleh pemerintah, perusahaan, dan peneliti untuk merencanakan kebijakan, mengevaluasi kondisi ekonomi, serta memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dengan demikian, statistika ekonomi menjadi alat yang sangat penting dalam memahami dan menganalisis kondisi ekonomi secara lebih objektif dan terukur. Next, the role of economic statistics atau peran statistik ekonomi. Statistika ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bagi pemerintah, statistika digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik. Data statistik membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan seperti penetapan pajak, pemberian subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga pengendalian inflasi. Dengan adanya data yang akurat, kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Bagi perusahaan atau pelaku bisnis, statistika ekonomi berperan dalam membantu menyusun strategi usaha, misalnya dalam menentukan harga produk, menganalisis permintaan pasar, mengetahui perilaku konsumen, hingga memperkirakan keuntungan dan risiko. Dengan analisis statistik, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Selain itu, statistika juga digunakan dalam proses perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Data ekonomi dapat membantu memprediksi kondisi di masa depan, sehingga individu, perusahaan, maupun pemerintah dapat mempersiapkan langkah yang tepat. Tanpa adanya data statistik, keputusan yang diambil cenderung bersifat spekulatif atau berdasarkan perkiraan semata, sehingga beresiko tinggi dapat menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, statistika ekonomi menjadi alat penting untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Economic Indicators atau indikator ekonomi. Dalam statistika ekonomi, terdapat beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur dan memahami kondisi ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Pertama, produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. PDB sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jika PDB meningkat,
Hal ini biasanya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi sedang berkembang. Yang kedua, inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang stabil menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat. Namun, jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat dapat menurun dan berdampak negatif pada perekonomian. Yang ketiga, tingkat pengangguran, yaitu persentase jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi tanda bahwa perekonomian sedang mengalami masalah, seperti kurangnya lapangan kerja atau perlambatan ekonomi. Ketiga indikator ini saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, pertumbuhan PDB yang tinggi biasanya dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Namun, pertumbuhan yang terlalu cepat juga bisa memicu inflasi. Oleh karena itu, ketiga indikator ini menjadi alat utama dalam menganalisis kondisi ekonomi suatu negara. Dengan memahami indikator-indikator ini, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat serta memahami arah perkembangan ekonomi di masa depan. Data types atau tipe data. Dalam statistika ekonomi, data dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kuantitatif dan data kualitatif. Keduanya memiliki peran yang sama penting dalam proses analisis. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur secara langsung. Contohnya seperti pendapatan masyarakat, harga barang, jumlah produksi, tingkat inflasi, dan jumlah pengangguran. Data jenis ini biasanya dapat diolah menggunakan perhitungan matematika, sehingga memudahkan dalam analisis seperti mencari rata-rata, persentase, maupun tren perubahan dari waktu ke waktu. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau sifat, bukan angka. Contohnya seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial, atau preferensi konsumen. Data ini tidak diolah dengan perhitungan angka secara langsung, tetapi dianalisis untuk melihat pola, perbandingan, dan kecenderungan tertentu. Kedua jenis data ini saling melengkapi. Data kuantitatif memberikan gambaran yang terukur dan objektif, sedangkan data kualitatif memberikan konteks dan penjelasan yang lebih mendalam terhadap kondisi yang terjadi. Dengan menggabungkan keduanya, analisis ekonomi menjadi lebih komprehensif. Kita tidak hanya mengetahui seberapa besar suatu fenomena terjadi, tetapi juga memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu, penggunaan kedua jenis data ini sangat penting dalam menghasilkan analisis ekonomi yang lebih akurat dan menyeluruh. Next, population and sample atau populasi dan sampel. Dalam statistika ekonomi, kita mengenal dua konsep penting, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Misalnya, jika kita ingin meneliti tingkat pendapatan masyarakat di suatu kota, maka seluruh masyarakat di kota tersebut sebagai populasi. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan. Sampel digunakan karena dalam praktiknya, meneliti seluruh populasi seringkali tidak memungkinkan, terutama jika jumlahnya sangat besar, serta membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pengambilan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar sampel benar-benar mewakili kondisi populasi. Jika sampel tidak representatif, maka hasil analisis bisa menjadi bias atau tidak akurat. Dalam statistika, terdapat berbagai teknik pengambilan sampel, seperti sampel acak sederhana, sampel sistematis, dan sampel berstrata. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Dengan menggunakan sampel yang baik, kita tetap dapat memperoleh informasi yang mendekati kondisi sebenarnya dari populasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang populasi dan sampel sangat penting
agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Next, statistical methods atau metode statistik. Dalam statistika ekonomi terdapat dua metode utama yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Data yang awalnya masih mentah dapat disusun dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Selain itu, statistika deskriptif juga mencakup perhitungan sederhana seperti rata-rata median, modus, serta ukuran penyebaran seperti rentang dan standar deviasi. Dengan metode ini, kita dapat melihat pola, kecenderungan, atau gambaran umum dari suatu data. Sedangkan, statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas berdasarkan data yang tersedia, terutama jika data tersebut berasal dari sampel. Metode ini memungkinkan kita untuk melakukan estimasi, pengujian hipotesis, serta membuat prediksi mengenai kondisi di masa depan. Misalnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi atau memperkirakan tingkat inflasi berdasarkan data sebelumnya. Kedua metode ini saling melengkapi. Statistika deskriptif membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dalam data, sementara statistika inferensial membantu kita menjawab pertanyaan lebih lanjut, seperti mengapa hal itu terjadi dan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Dengan menggunakan kedua metode ini secara bersama-sama, analisis ekonomi menjadi lebih kuat, tidak hanya bersifat informatif tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat di masa depan. Next, implementation atau penerapan. Statistika ekonomi memiliki penerapan yang sangat luas dalam berbagai bidang, baik dalam skala besar maupun kehidupan sehari-hari. Dalam dunia bisnis, statistika digunakan untuk menganalisis pasar, memahami perilaku konsumen, serta menentukan strategi yang tepat. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan data penjualan untuk menentukan produk yang paling diminati, menetapkan harga yang kompetitif, serta merencanakan promosi agar keuntungan dapat meningkat. Dalam bidang pemerintahan, statistika ekonomi berperan penting dalam menyusun kebijakan publik yang tepat sasaran. Pemerintah menggunakan data untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan inflasi. Berdasarkan data tersebut, pemerintah dapat merancang program seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan fiskal dan moneter yang lebih aktif. Sementara itu, dalam kehidupan individu sehari-hari, statistika juga sering digunakan tanpa disadari. Contohnya, saat kita membandingkan harga barang sebelum membeli, mengatur anggaran pengeluaran bulanan, atau memilih produk berdasarkan rating dan ulasan. Semua itu merupakan bentuk sederhana dari penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, statistika ekonomi tidak hanya penting bagi para ahli atau lembaga besar, tetapi juga sangat bermanfaat bagi setiap individu. Penggunaan data yang tepat dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional, efisien, dan menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Next, challenge and the digital era atau tantangan dan era digital. Di era digital saat ini, jumlah data yang tersedia terus meningkat dengan sangat cepat dan menjadi semakin kompleks. Kondisi ini dikenal sebagai big data, yaitu kumpulan data dalam skala besar yang berasal dari berbagai aktivitas, seperti transaksi digital, penggunaan media sosial, hingga kegiatan ekonomi sehari-hari. Hal ini menghadirkan dua sisi, yaitu peluang dan tantangan. Di satu sisi, data yang melimpah memungkinkan kita memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Kita dapat menganalisis perilaku konsumen, memantau kondisi ekonomi secara lebih cepat, serta membuat perkiraan yang lebih akurat. Namun, di sisi lain, banyaknya data yang menimbulkan masalah.
terutama terkait dengan keakuratan data. Jika data yang digunakan tidak tepat, tidak lengkap, atau mengandung kesalahan, maka hasil analisis yang dihasilkan pun bisa keliru dan beresiko menyesatkan. Selain itu, data yang tersedia tidak selalu siap untuk langsung digunakan. Diperlukan proses pengolahan seperti penyaringan dan pengecekan data, agar informasi yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, peran teknologi sangat penting dalam mengelola data tersebut. Berbagai alat seperti software statistik, kecerdasan buatan, dan machine learning membantu mempercepat serta mempermudah proses analisis data dalam jumlah besar. Selain teknologi, kemampuan manusia dalam memahami dan menginterpretasikan data juga sangat dibutuhkan. Dengan dukungan teknologi dan keahlian yang memadai, data yang besar dan kompleks dapat diubah menjadi informasi yang berguna dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di era digital. And the last, conclusion atau kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa statistika ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kita memahami berbagai kondisi dan fenomena ekonomi. Melalui pengolahan dan analisis data yang tepat, statistika ekonomi mampu mengubah data menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Tanpa analisis yang baik, data yang tersedia tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Dalam praktiknya, penggunaan statistika ekonomi membantu berbagai pihak, mulai dari individu, perusahaan, hingga pemerintah, untuk mengambil keputusan yang lebih logis, terukur, dan tidak hanya berdasarkan perkiraan semata. Selain itu, di tengah perkembangan zaman dan arus informasi yang semakin cepat, kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan data menjadi semakin penting. Dengan analisis yang tepat, kita tidak hanya dapat memahami kondisi saat ini, tetapi juga dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, statistika ekonomi dapat dikatakan sebagai alat yang sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam skala yang lebih luas, karena membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Okay, this is my discussion about introduction to economy statistics. If there are any mistakes in my work, I apologize. I hope it's useful and see you again. I just had to let you know you're